الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan dalam rangka memperkuat iman kita, mengokohkan tauhid kita dan membentengi diri kita dari berbagai macam syubhat yang merusak pemikiran, bahkan bisa menghancurkan iman. Dan oleh karena itu nikmat ini mesti kita jaga. Ayuhat talabah, kita mesti jaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya, seperti bahkan lebih dari kita menjaga keselamatan fisik kita. Ya, keselamatan akidah ini lebih penting daripada keselamatan badan. Kalau ada orang yang demikian perhatian dengan keselamatan fisiknya, maka sejatinya keselamatan fisik itu hanya menjamin keselamatan dia di dunia. Ya, tapi keselamatan akidah ini akan menjamin keselamatan dia dunia dan akhirat. Oleh karena itu menjaga akidah kita, membentengi akidah kita, memperkuat iman kita dengan berbagai macam cara adalah suatu keniscayaan. Dan Ana sengaja akan bicara dalam bahasa Indonesia. Ya. Li'anna al-maqsud al-fahm. Jadi tolong, kalau ada yang tidak paham jangan diam, angkat tangan, ya, angkat tangan. Main di muskil, Anda ulang 2 kali 3 kali tidak ada masalah. Paham ya? Yang tidak paham jangan diam, angkat tangan. Percuma kalau kita hadir daurah, matanya menatap ke sini, tapi pikirannya kosong. Ya, kita ingin daurah ini bermanfaat. Siapapun, mau dari santri, mau dari yang bukan santri, aham syai'in di anta faham. Ya, anak-anak paham kalau yang dari santri nanti mereka akan menghafal. Jadi masih banyak kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Tapi yang dari luar harus lebih konsentrasi karena mungkin mereka tidak sempat untuk menghafal. Sedangkan ilmu itu kalau tidak dihafal maka antum tahu sendiri kan akibatnya apa? Lupa. Ya, kalau udah lupa, ya seakan belum pernah belajar. Dan jangan ada yang menyibukkan dengan gadget kecuali untuk mencatat. Ya. Dan jangan ngobrol dengan temennya kalau tidak paham tanya ke sini. Ya, kita fakna, coba. Karena kalau ada yang bicara itu gangguan, terus terang. Anak diem kan dia akan lanjut bicaranya. Kalau ditegur harus anak putus penjelasan anak. Betul enggak? Hadza dzulm la yajuz. La tadlim nafsak wa la tadlim ghairak wa la tadlim muallimak. Ta'addabu bi adab majlis al-ilm. Ittafaqna? Baik. Dulu kita pernah bahas materi ini dan karena banyak juga santri-santri baru dan juga anak yakin santri lama juga sebagian sudah lupa juga. Sambungin ke Bluetooth. Apanya ini? Speaker itu ya. Baik. Ini musik. Nah, ini headset. Ini.
Cek. Baik. Baik. Insya Allah nanti ada yang membacakan kitabnya, dan untuk penjelasan secara ringkas bisa disimak di slide. Tamam? نبدأ بمشيئة الله. من سيقرأ؟ حسبي تفضل حسبي. اقرأ من المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والحاضرين وللمستمعين والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. من التنبيه. قال المؤلف غفر الله له ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. تمثيل. الحمد لله الذي أمر عباده بترك الملحدين وأوعدهم بالمجازات يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الذي جاء بالكتاب المبين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين كانوا يدفون عن دينه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وعلى من لهم بإحسان من التابعين، وعن شبه أعداء الدين من الذابين. أما بعد. Nah, al-muallif dalam tamhid, ya, tamhid itu artinya semacam prakata gitu ya. Sebelum memasuki penjelasan ada semacam prakata gitu ya, prolog, mirip dengan muqaddimah. Di sini di paragraf yang pertama ini pada intinya adalah ada hamdalah di situ, kemudian mengaitkan pembahasan ini dengan ateisme, al-mulhidin. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang mulhid. Dan mulhid itu artinya menyimpang. Secara umum artinya penyimpangan itu adalah al-ilhad, orangnya namanya mulhid. Nah, adapun penyimpangan yang kita akan kupas di sini adalah penyimpangan yang lebih khusus lagi, yaitu ateisme. Jadi ada istilah umum al-ilhad, ada dalam Al-Quran al-ilhad itu wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ini ilhad secara umum. Adapun ilhad yang kita akan bahas adalah ilhad yang lebih khusus, ya ini tidak mengakui keberadaan Sang Pencipta. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang menyimpang secara umum, wa au'adahum, dan mengancam mereka orang-orang menyimpang itu bil mujazati yaumiddin, akhdan min qaulihi ta'ala wa dzaril ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna. Ya, mereka akan dibalas dengan akibat penyimpangan mereka itu pada hari pembalasan. Kemudian al-muallif mengiringinya dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul quwwatil matin, wa hadza ism min asma'illah, dzul quwwatil matin. Ada dalam Al-Qur'an innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang kokoh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin, akhdan min qoulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alladzi jaa'a bil kitabil mubin, nabi yang diutus untuk
menjadi rahmat bagi segenap alam itu datang membawa kitab yang menjelaskan. Yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan apa yang perlu untuk dijelaskan demi kelurusan hidup umat manusia. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wa sahabatihi al-ghur al-mayamin, dan juga salawat serta salam juga tercurah selain kepada Nabi, kepada al-baitnya, dan juga kepada para sahabatnya. Al-ghur jamak dari apa? Aghar. Apa artinya aghar? Yang punya warna putih di dahinya. Dari kata-kata al-ghurrah. Al-ghurrah itu warna putih aslinya secara bahasa, di dahinya apa? Kuda. Yang punya warna putih aghar. Bentuk jamaknya ghur. Ya. Al-mayamin jamak dari maimun, artinya mubarak. Minal yumn, wal yumnu bermakna al-barakah. Al-maimun ay al-mubarak. Al-mayamin ay al-mubarakin. Jelas? Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang dahinya putih nanti di hari kiamat, dan mereka adalah orang-orang yang banyak sekali kita mendapatkan kebaikan dari Allah melalui mereka. Jadi mereka ini mubarakun. Alladzina kanu, yang mana para sahabat ini yanfuna an dinihi, maksudnya mereka ini punya perjuangan yang luar biasa dalam membersihkan penyimpangan-penyimpangan al-ghalin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi ada orang melampaui batas, ingin mencemari agama Allah, maka para sahabat akan membersihkan itu. Wantihal al-mubtilin, demikian juga al-intihal itu artinya sabotase, bisa dibilang begitu ya. Orang yang mencatut nama baik untuk tujuan-tujuan buruk. Intihal itu artinya seperti menyabotase agama ini. Maka mereka juga akan menghadapi wa ta'wil al-jahilin, dan juga penakwilannya orang-orang yang jahil. Salawat dan salam juga tercurah pada siapa? Ala man lahum bi ihsanin minat tabi'in, at-tabi'in lahum bi ihsan. Pada siapapun yang mengikuti jalannya para sahabat ini dengan baik. Wa an syubahi a'da'id din minat tabin, dan juga semoga tercurah bagi siapapun yang menepis ya syubhat-syubhat musuh Islam dari agama ini. Amma ba'd. Nah. Assalamualaikum. Summa qala al-muallif wa lahu faqad kana min al-muqsif jiddan an yantashira al-hal bayna al-ummah al-islamiyyah arabihim wa ajamihim min haythu la yashurun. فكان ذلك تارة بلباس النظريات العلمية أو مقدمات عقلية التي تنطوي على مغالطات منطقية، غير أن كثيرا من أمتنا كانوا في غفلة من هذا، ولعل ذلك بسبب قلة من تكلم في إثبات ربوبية الله بالأدلة العقلية مع كثرة الدعايات إلى الإلحاد، ولذا ضعفت حجتهم أمام الملاحدة. وقد كنت سألت بعض الطلاب هذا السؤال وهم في المرحلة الجامعية: هل تستطيعون أن تثبتوا لغير المسلمين أن إلهنا هو الحق دون غيره، وأن الإسلام هو الدين الصحيح وحده بالأدلة العقلية؟ فسكتوا جميعا ولم يعرفوا جوابا. طيب. Kemudian di paragraf ini intinya al-muallif, penulis, menjelaskan latar belakang penyusunan matan ini, buku kecil ini, yaitu karena memang faktanya penyimpangan-penyimpangan dalam pola pikir yang dibungkus dengan teori-teori ilmiah ya, dalam tanda kutip ilmiahnya. Jadi dikesankan itu adalah teori ilmiah, padahal itu tidak ilmiah. Dikesankan itu adalah statement-statement yang logis sesuai dengan logika, padahal bukan. Nah, itu menjadikan penyimpangan ini termasuk ateisme dan
agnostisme ya. Kalau ateis itu tidak percaya adanya Allah, kalau agnostik percaya ada pencipta tapi tidak menentukan siapa dia. Atau dalam bahasa Arabnya la adri. Ya, la adri ya. Maksudnya la adri itu agnotis. Kalau ateis mulhid. Ateis itu apa? Mulhid. Tidak ada. Pencipta tidak ada. Kalau la adri ya itu ada tapi saya tidak tahu siapa itu. Ya. Ini juga kafir juga sama. Walaupun yang pertama lebih kental kekafirannya daripada yang kedua. Nah, mereka ini kadang menyisipkan itu dalam teori-teori ilmiah. Dan bagi yang berlatar belakang pendidikan umum, sekolah-sekolah umum, pasti akan pernah mendengar beberapa teori tanda kutip ilmiah tadi yang sebetulnya itu ateisme yang terselubung. Atau dikembangkan oleh orang-orang yang memang murni percaya kepada materi. Jadi kalau nggak ada materinya mereka tidak mempercayai. Dan itu semua membungkus kekufuran dalam kemasan saintis atau sains. Jadi sains itu jadi pintu masuk mereka. Baik. Karena tidak banyak yang membahas tentang hal-hal seperti ini, sehingga itu bisa masuk begitu saja. Ya. Kalaupun tidak pernah mendengar tentang teori-teorinya mereka ini, ketika nanti berhadapan dengan mereka juga biasanya bingung bagaimana kita membantah syubhat mereka. Kok terkesan ilmiah? Kama sayati ma'na, nanti kita akan kupas lebih lanjut. Intinya, anak dulu pernah beberapa tahun ya sebelum COVID, anak ngajar di sebuah masjid tidak jauh dari UNS dan banyak peserta kajian itu mahasiswa, mayoritasnya mahasiswa kan. Kita sudah bahas ushul tsalatsa, qawaidul arba, kitabut tauhid, bahkan kita murojaah lagi kitabut tauhid setelah selesai dari awal sampai akhir dalam beberapa tahun. Tapi ketika anak tanya, kalian bisa enggak kalau duduk berhadapan dengan non muslim? Anak bilang ateis gitu, non muslim aja. Bagaimana kalian buktikan, kalian jelaskan bahwasanya yang benar itu cuma Islam. Tuhan yang benar Tuhannya kita, bukan Tuhannya mereka. Bagaimana caranya? Mau pakai Al-Quran, mereka nggak percaya sama Al-Quran. Mau pakai sunnah, apalagi sunnah. Kalau dia nggak percaya, apalagi sunnah. Jadi dengan cara apa kalian akan jelaskan? Dengan cara apa kalian akan pertahankan argumentasi ini? Kita perlu belajar dalil akli. Ya, karena akal yang sehat tidak mungkin kontradiksi dengan dalil. Nah, cuma kadang kita ini bingung cara menggunakan akal yang sehat, ini bingung kita. Kalau nggak diajari ya belum tentu bisa. Dan itu fakta. Baik. Jadi ini perlu pemahaman dan perlu konsentrasi. Alladzi ma yafham yarfa yadahu wa la yastahi. La yanalu al-ilma mustahin wa la mustakbir. Ya, tidak akan dapat ilmu orang yang malu untuk tanya atau gengsi untuk tanya. Ya, baik. Khalas, nantaqil ila alladhi ba'dah. Assalamualaikum. فإذا رأيت من الأهمية بمكان أن أضع بين أيديهم جملة من القواعد التي يتفق عليها القلم لإثبات ربوبية الله وحده دون غيره على منهج أهل السنة والجماعة في مباحث الأسماء والصفات مع الرد على أشهر مقالات الملاحدة وصرتها في منظومة مختصرة تسهيلا لحفظها وبألفاظ سهلة واضحة وأسميتها بالسيف الحاد على الإلحاد ثم أتبعتها بتعليقات عليها تيسيرا لفهمها وأسميتها بفتح رب العباد في التعليق على السيف الحاد. Baik, intinya karena pembahasan ini memang penting sehingga perlu dirumuskan dalam sebuah semacam matan gitu ya, dan matanya berbentuk nazam
sekaligus ada syarahnya. Kenapa nazm? Karena lebih mudah untuk dihafal, lebih ringkas, dan syarahnya untuk supaya bisa difahami. Nah, Assalamualaikum. Wallahu as'aluka an yataqabbala minni hadha al-'amal al-yasir wa yaj'alahu fi mizan hasanati wa walidayya wa mashayikhi yawm ad-din. وأن يلهمني الرشد والسلام في القول والعمل ويجنبني فيهما من الخطر والزلل إنه لما يريد فعال وهو العزيز المتعال. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه أفضل عباد الرحمن أبو محمد سفيان بن فؤاد محمد باسميدان سولو إندونيسيا 3 جماد الثانية 43 و400 وألف من الهجرة. nah, ya ini jelaslah maksudnya. Nantaqil mubasyarah ila at-ta'lim. Iqra an-nazm, thumma idza wajadta raqam intakal ila al-hasyiyah. Halaman berapa itu? 20 berapa? Tasya. Nah. أحسن الله إليكم ورحمة الله. قال الناظم غفر الله له ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. مقدمة. حمدا لذي الجلال والإكرام على الهدى بدينه الإسلامي، ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي الهاشمي الخاتمي. وبعد هذا النظم للمريد تحصين نفسه عن الإلحاد. الإلحاد هو الميل عن القصد والعدول عن الشيء، ومصدره لحن، واللحن هو الشق في جانب البطن. فالإلحاد لغة يراد به كل من مال عن القصد والحق. وأطلقت العرب صفة الإلحاد على أي أحد أظهر بدعة وإن كان مؤمنا بالله وبنبيه، وإطلاقها على الكفار والزنادقة أشهر وإن كانوا على أديان أو مذاهب أخرى. والإلحاد اصطلاحا هو مذهب فكري ينفي وجود خالق الكون. Nah, artinya kita ini sedang mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan ilhad. Karena nazm ini berkaitan dengan bagaimana kita memberantas pemikiran yang ilhad itu tadi. Al-ilhadu asal katanya dari al-hada yulhidu ilhadan fahuwa mulhidun. Al-hada yulhidu ilhadan. Namanya, nama orangnya, isim fa'ilnya apa? Mulhid. Al-hada itu sendiri adalah fi'il rubai dari kata-kata lahada. Lahada yalhadu lahdan. Wal lahdu itu kalau diserap dalam bahasa kita menjadi lahan, liang lahan. Tahu liang lahan? Liang kuburan. Cuman liang lahat yang ada di negeri kita ini kebanyakan tidak seperti liang lahat aslinya. Kalau aslinya itu ada keruakan lagi di bagian paling bawah. Jadi tanah digali begini, di salah satu sisinya yang menghadap ke kiblat dikeruakin lagi. Makanya ta'rifnya apa? Wasyaqqu fi janibi, janib itu sisi, adalah galian di sisi kubur. Ini sudah ada kubur, liang kubur sudah ada, digali lagi di bagian paling bawah salah satu sisinya. Nah, nanti jenazah dimasukkan ke dalam situ. Paham ya? Jadi ada penyerongan gitu ya, ada mail itu agak miring. Itu jadi asal bahasanya. Orang Arab mengistilahkan ilhad itu, menggunakan istilah ilhad ini untuk semua bentuk penyimpangan. Ini makna penggunaan yang lebih luasnya, yang lebih globalnya. Siapapun yang menampakkan kebid'ahan atau penyimpangan ideologi walaupun masih mengaku muslim mukmin, maka bisa digelari dengan mulhid. Dan inilah yang disebut dalam Al-Quran, وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ.
tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah itu. Adapun untuk istilah kontemporer yang lebih kekinian, istilah mulhid itu lebih sering dipakai untuk orang yang ateis, ya, yang mengingkari adanya pencipta alam semesta. Madhabun fikri, ideologi pemikiran yanfi, yang menafikan atau menganggap tidak ada sang pencipta alam semesta. Baik. Wassalam. Assalamualaikum. Summa qala an-nazim ghafarallahu lahu arju bihi an yanfa'a al-ikhwana wal ahram wal ajra wal qabula wal ridwana. Ini maknanya jelas ya. Yang menyusun nazam ini berharap melalui nazam ini dan juga penjelasannya, ta'liqnya, berharap bisa memberikan manfaat kepada ikhwanahu al-muslimin, wal ajr, pahala dari Allah, wal qabul, diterimanya amal, wal ridwan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sihhatuddin al-Islami. Baik, sebelum kita masuk ke ateisme, kita harus mendeklarasikan dulu dengan penuh keyakinan dan kebanggaan bahwa agama kita ini yang hak, yang benar, yang sah secara logika maupun nanti secara dalil-dalil yang lain, ya. Dan kita akan buktikan itu. Baik. Qala an-nazim ghafarallahu lahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa'fu bi syayikhina fid dharain amin. Wa'lam bi anna dinana al-islam yuwafiq al-maqul haqqun dawma. Isnain. Ay la ta'arud baina ma yajibu imanuhu wa imtithaluhu min ad-din wa baina ma yaqtadi al-'aql as-salim. Wa man idda'a khilafa dhalik fa innahu imma jahilun bid-din wa muradihi wa imma jahilun bil ma'quli wa muqtadah. Nah, ini sudah kita singgung tadi sebelumnya ya. Ini kaidah bahwa din yang kita anut ini, dinul Islam, itu selalu sesuai dengan kebenaran, yuwafiqul uqul, selalu sesuai dengan akal sehat, dan selalu benar, haqqun dauma ay daima. Wa'lam bi anna dinana al-islam yuwafiqul uqul wa huwa haqqun dauma ay daiman. Kalau ada yang mengklaim ada yang tidak masuk akal dalam Islam, ada yang bertentangan dengan akal sehat dalam Islam, kemungkinannya satu di antara dua, atau mungkin dua-duanya juga dapat ya. Kemungkinan yang pertama, imma annahu jahilun biddin, dia ini orang jahil, nggak paham tentang hakikat atau maksud dari ajaran Islam yang menurut dia tidak logis itu, atau menurut dia salah itu. Dan kita akan buktikan nanti. Ya, semuanya pakai pembuktian. Jadi kemungkinan pertama apa ya syabab? Annahu jahil biddin, jahil, nggak ngerti agama, paham agama. Kemungkinan yang kedua, salah dalam menggunakan logika. Dia mengira logika dia benar, tapi sebetulnya apa? Salah. Dan kita akan buktikan juga ini, betapa banyak orang yang salah dalam menggunakan akalnya, ya. Atau memang dua-duanya, salah, tidak paham agama, dan salah menggunakan akal. Kalau dia paham agama dan benar dalam memahami, menggunakan akalnya, tidak ada yang tidak logis. Saya lagi, kalau dia ini paham agama dan dia benar dalam menggunakan akalnya, tidak akan ada kontradiksi. Ya, baik. Mungkin dia masih bingung. Kalau bingung itu bukan kontradiksi. Bingung itu wajar. Saya belum paham, Ustaz. Oh, tidak apa-apa. Kalau belum paham itu tidak apa-apa. Tapi kalau ini nggak masuk akal, ini kontradiksi dengan akal sehat, tidak ada agama, ajaran agama itu tidak ada. Kalau Anda masih bingung, wajar. Bingung itu wajar. Tidak berarti kalau kita ini bingung, masalah itu jadi keliru, iya enggak? Betul enggak?
Antum belajar berbagai macam ilmu, kadang belajar matematik, belajar fisika, kimia, macam-macam ilmu-ilmu yang kategorinya eksak gitu ya, ilmu pasti. Semuanya tanpa kecuali antum pahami atau masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Nah, kalau kitanya bingung, berarti ilmunya salah gitu? Enggak kan? Ya kita bingung aja udah. Jadi orang tidak mampu mencerna tidak sama dengan penjelasan itu salah. Ini kaidah penting banget. Ya, kita harus bisa bedakan mana yang intunya salah memang tidak masuk akal dan mana yang kitanya bingung tapi orang lain bisa kok memahami. Penjelasan itu nggak salah kok. Kita harus bedakan dua hal ini. Ya, ini mukadimah penting. Jadi bedakan antara sesuatu yang memang itu salah, sepakat semua orang berakal salah itu. Ya. Bahasa Inggrisnya it doesn't make sense. Tidak masuk akal ini, mustahil. Dengan sesuatu yang membingungkan bagi sebagian orang, itu kan cuma sebagian orang saja, tidak semuanya bingung, tidak semuanya kemudian menolak. Ya bingung aja, saya belum tahu kok bisa begitu. Ya sudah, Anda belum tahu aja, tapi tidak berarti itu salah. Baik, lanjutkan. Assalamualaikum. Aina al-ma jibu. ثم قال الناظم غفر الله له وما عداه باطل ضلال ترفضه الفطران والعقول ثلاثة فجميع الأديان غير الإسلام فيه تناقضات عجيبة واعتقادات باطلة تنبئ بضلالها فإما أن تلك الأديان والمعتقدات تناقض العقل السليم أو تناقض الفطرة السليمة. Ya. Kemudian kita mendeklarasikan di poin yang berikutnya bahwa semua ideologi, semua agama yang dianut selain dinullah, selain Islam itu batil. Itu wajib diimani. Tidak ada tawar-menawar ke sini. Sedikit pun tidak ada kemungkinan agama lain itu benar. Al-haq wa qulil haqqu min rabbikum. Allah sudah mengatakan wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. Naqulu hadza bimil'i fahina, bimil'i afwahina. Kita mengucapkan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebanggaan tanpa ada ragu sedikit pun. Ya. Dan kita akan buktikan itu secara logika. Aina tadhhabun? Imam ضروري عندما في ضروري اجلس ضروري بسرعة. طيب. Dan kita akan buktikan bahwa keyakinan-keyakinan yang lain itu batil juga secara logika. Pasti banyak kontradiksinya. Ya. طيب. أحسن الله إليكم. قال النبي غفر الله له وخذ حجاجه بعقل فاسمعي ولنبتدي إثبات رب سامعي. أربعة وبما أن الملاحدة لا يؤمنون إلا بعقولهم فنحن مستعدون للقضاء على ترهاتهم. أحسن الله إليكم. فنحن مستعدون للقضاء على بالأدلة العقلية. فقوله حجاجة الحجاج جمع حجة والضمير يرجع إلى التقرير السابق من أن ديننا حق ويوافق أولى دليل. طيب. Berhubung orang-orang ateis itu kan hanya percaya dengan logika mereka, ya kan? Percaya dengan sains atau yang mereka klaim sebagai sains. Ya kita siap untuk menghancurkan syubhat-syubhat mereka itu dengan atau turhat ini aqwal tafihah, statement-statement konyol mereka itu ya, teori-teori sampahnya mereka itu siap kita babat habis dengan dalil-dalil aqli. Dan ini akan jadi pembahasan pertama kita nanti, al-adillah al-muqaddimat al-aqliyah fi itsbat wujudillah. Qauluhu hijaj wa khudh hijajah ay jama' dari hujjah. Dan silahkan kita ambil argumentasi
tentang yang logis ini ya, tentang keberadaan Allah ini dari akal kita sendiri aja. Karena Allah menciptakan akal itu bukan sia-sia. Allah menciptakan akal ini karena akal kalau dipakainya benar, dia akan bimbing kepada kebenaran, bukan membimbing kepada kebatilan. Asalkan akal yang dipakai, bukan hawa nafsu. Ya. Tapi kalau hawa nafsunya maju, rusak ini akal. Semua jadi rusak karena hawa nafsu. Dan orang berakal itu punya hawa nafsu, itu masalahnya. Sahabat, semua orang berakal itu pasti juga punya hawa nafsu. Cuman kita dilarang untuk memperturutkan. Wala tattabi'ul hawa fayudillaka 'an sabilillah. Kalau diperturutkan hawa nafsu ini pasti sesat. Ikuti bimbingan akalmu, kamu akan diarahkan pada kebenaran. Tapi tidak akan bisa semua kebenaran kita dapat dengan akal. Ada batasnya. Asalkan dipakainya benar aja dan hawa nafsu dibuang jauh-jauh, tidak mungkin akal ini membimbing kepada kebatilan. Mustahil. Karena seandainya akal itu membimbing kepada kebatilan, padahal sudah dipakai dengan benar, Allah tidak akan mengaitkan masuk nerakanya orang kafir dengan penyanyian akal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyesal di akhirat, orang-orang kafir ini, dan Allah kutip penyesalan mereka dalam firman-Nya, mereka mengatakan seandainya dulu kami mau mendengar dan mau mikir menggunakan akal kami tidak akan jadi penduduk neraka. Artinya kalau akal dipakainya benar, hawa nafsunya disingkirkan, dia akan bimbing pada kebenaran. Tapi kalau hawa nafsu ikut-ikutan maju, ya rusak lagi. Baik. Nabda bil muqaddimat al-aqliyah. Baik. Fadhal. Assalamualaikum. Muqaddimat al-aqliyah li isbat wujudillah. Qala an-nazim ghafarallahu lahu wa kullu ma khuliqa thamma al-khaliq yulbika khalquhu bi wasfillah. Nah. Iqra. واحد فالقاعدة الأولى كل مخلوق لا بد له من خالق ومن علامات المخلوق التي يتفق عليها العقلاء واحد كونه يبدأ بالعدم اثنان احتياجه إلى غيره ثلاثة كونه ينتهي بالفناء ولا يشترط أن تجتمع معرفة هذه العلامات كلها لدى الإنسان وإنما يكفيه معرفة بعضها. أنت اقرأ هذه الباب كاملا، ما مشكلة. Nanti kita akan jelaskan pakai slide aja, ya. Nah. إذن والقاعدة الثانية أن المخلوق ينبئ بوصف لائق لخالقه وإنما قيد باللياقة ini salah, ini harusnya tasydidnya pada lam ya. Wa innama quyida bil layaqah. Takhata'na baik. Assalamualaikum. Wa innama quyida bil layaqah li'anna min sya'nil makhluq an yattasifa bi ba'd as-salbiyyat allati la taliqu nisbatuha ila al-khaliq al-mutlaq kama sayati tanbihu ba'd. Salah kita ambil dua kaidah dulu. Baik. Sekarang perhatikan slide ini. Ini pembahasan materi ini kira-kira ada 5 pokok bahasan ya. Yang pertama tentang muqaddimah logis, muqaddimah yang sesuai dengan dalil logika yang membuktikan keberadaan al-Khaliq. Ya. Yang kedua ada syubhat terbesar orang-orang ateis yang namanya dilema Epikurus atau dalam bahasa Arabnya mushkilatus syarr atau mu'addilatus syarr, mu'addilat Epikur, kama sayati ma'ana. Ini induk syubhat mereka. Ketika ini dibantah, syubhat-syubhat yang lain itu adalah turunannya aja, anak-anaknya yang syubhat induk ini. Baik. Poin besar ketiga adalah Allah itu tidak zalim. Yang keempat teori evolusi dan kasualisme dan juga Big Bang. Kemudian mengapa umat Islam tidak menang, dan ada beberapa syubhat-syubhat turunan dari
syubhatnya orang-orang ateis. Taib. Masuk ke muqaddimah logis. Ini ana bikin slide aja. Taib. Bagaimana membuktikan dengan logika bahwa hanya Islam atau hanya Islam agama yang benar kepada orang yang mengingkari keberadaan Allah, ateis, atau mengakui keberadaan Tuhan namun tidak menentukan siapakah dia, alias apa ini? Agnostik. Atau dia percaya tapi Tuhannya bukan Allah. Sama semua ini. Mereka semua namanya apa? Kafir. Namanya kafir semua ini. Mau ateis, mau agnostik, mau non muslim, semua namanya apa? Kafir. Karena pembagian itu cuma dua. Ya, huwallazi khalaqakum faminkum mu'minun wa minkum kafirun. Allah yang membagi manusia jadi dua. Dialah Allah yang menciptakan kalian, ada di antara kalian yang beriman dan ada di antara kalian yang kafir. Jadi nama mereka ini kafir. Mau kafirnya karena ateis, karena agnostik, karena menyembah yang lain, musyrik. Nah, baik. Ini kaidah yang pertama atau muqaddimah yang pertama. Kullu ma khuliq fa thamma al-khaliq. Ai fa hunaka al-khaliq. Setiap yang diciptakan alias makhluk, setiap ciptaan itu mesti ada yang menciptakan. Ini logika ini. Ini ciptaan bukan? Dia menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa akal menerima itu. Kecuali hawa nafsu yang mengatakan begitu. Kalau akal tidak bisa. Antum tadi sarapan. Siapa yang memasak? Ya tukang masak. Betul? Kalau ditanya, siapa yang memasak tukang masak? Betul apa salah pertanyaannya? Salah. Tukang masak itu bukan masakan, dia yang menciptakan masakan. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Al-Khaliq? Sama dengan pertanyaan, siapa yang memasak tukang masak? Sama kan? Sama. Jadi pertanyaannya benar apa salah itu? Salah. Tidak logis pertanyaan itu. Loh, tukang masak itu yang menciptakan masakan. Kok ditanya siapa yang masak tukang masak? Kalau dia itu tukang masak, berarti dia bukan masakan. Kalau dia itu masakan, berarti dia bukan tukang masak. Wah. Kalau dia itu makhluk, berarti dia bukan khaliq. Kalau dialah al-khaliq, berarti dia bukan makhluk. Logis toh? Nah, baik. Intinya cuma itu sebenarnya. Mukadimah yang pertama intinya itu. Nah, mukadimah yang kedua, bukan mukadimah, ini turunan. Sekarang bagaimana kita mengenali mana khaliq, mana makhluk? Ya, ini ciri-ciri makhluk. Cukup ada sebagiannya sudah sah menjadi makhluk. Enggak harus semuanya ngumpul. Kita cukup tahu salah satunya saja, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia itu makhluk. Ya. Pertama, dia itu dimulai dari tidak ada. Ini 3 tahun yang lalu tidak ada ini HP ini. Yang tipe ini loh ya. Kalau yang di bawahnya ya ada. Tapi yang tipe ini mungkin 2 tahun yang lalu lah belum ada. Ini mulai juga baru setahunan, kurang lebih setahunan. Berarti dia makhluk. Karena dimulai dari tidak ada. Masjid ini makhluk. Karena 5 tahun yang lalu belum ada ini masjid. Dia baru diresmikan akhir-akhir bulan Mei 2021. Makhluk. Wa antum wa nahnu makhlukun. Karena insya Allah 50 tahun yang lalu belum ada satupun di antara kita. Ada yang 50 tahun di sini umurnya? Nggak ada. Atau mungkin malu mengatakan. Jadi kita ini semua adalah makhluk karena dimulai dari tidak ada. Ciri yang kedua, makhluk itu butuh kepada selainnya. Minimal butuh kepada apa? Minimalnya banget butuh kepada khaliqnya. Kalau tidak ada khaliqnya nggak akan ada dia itu. Paham? Baik. Ada yang mengungkapkan begini. Keberadaan sesuatu itu sebetulnya cuma ada 2 macam. Wajib ada atau boleh ada, tapi tidak wajib. Jadi tidak ada pun juga nggak masalah.
Ada keberadaan yang wajibul wujud, wajib ada. Ada keberadaan yang tidak wajib. Nah, semua makhluk itu yang kedua, jaizul wujud atau mungkinul wujud. Mungkin ada, boleh-boleh saja ada, tapi tidak wajib ada. Al-Khaliq wajibul wujud. Wajibul wujud ini diistilahkan juga dengan wujudun dzatiyun, wujudun bidzatihi, mawjudun bidzatihi, kurang lebih begitu maknanya. Ada dengan sendirinya, bukan ada karena ada yang mengadakan, bukan. Kalau makhluk apapun itu wujudun bighairihi, mawjudun bighairihi, bukan bidzatihi. Ada tapi karena ada yang menciptakan, karena ada faktor lain. Bisa dipahami nggak? Alifil khalf, paham tak? Paham tak? Betul? Ya, jangan ngantuk. Ngantuk berdiri langsung, ya. Baik. Ciri yang ketiga, berujung pada ketiadaan. Biasanya begitu. Ya. Banyak makhluk yang setelah ada dia musnah. Tapi tidak syarat, tidak disyaratkan kita harus tahu kapan dia akan musnah. Tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Salah satu aja cukup. Butuh kepada yang lain sudah cukup. Atau emang tadi nggak ada kok, sekarang muncul, berarti makhluk. Oh, udah mati sekarang, kemarin masih hidup pohonnya sekarang tumbang. Hal dua makhluk. Ya. Baik. Jadi salah satu dari ciri ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah makhluk, dan tidak tahunya seseorang terhadap ciri-ciri di atas, ini juga poin penting nih. Bukan alasan logis untuk menafikannya. Antum tidak tahu kapan dunia diciptakan, tidak bisa jadi alasan berarti tidak ada penciptanya. Itu namanya bahlul. Tidak tahu kok dijadikan dalil. Yang jadi dalil itu pengetahuan, bukan kejahilan. Saya tidak tahu kapan ini tercipta, berarti tidak ada yang menciptakan. Itu bukan cara berpikir orang pintar. Itu cara berpikir orang bodoh. Yang jadi alasan itu harusnya pengetahuan, bukan ketidaktahuan. Kalau tidak tahu, tidak boleh dia mengingkari karena dia tidak tahu. Bilang saya tidak pernah mendapatkan informasinya. Saya tidak tahu, selesai. Karena memang kita tidak mengetahui segalanya. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui. Kalau dibandingkan yang kita ketahui, ilmu kita ini nggak ada artinya dibandingkan yang tidak kita ketahui. Tapi sekali lagi, tidak tahu itu bukan berarti tidak benar, bukan berarti itu tidak ada. Sama sekali itu bukan alasan yang logis untuk mengingkari. Ya. Di dalam ruangan ini ada gas apa saja? Anda bisa sebutkan? Banyak kita tidak tahu. Mungkin ada gas H2S, kentut, tapi antum nggak cium, antum nggak tahu. Bukan berarti nggak ada itu gas. Ada nitrogen, ada ini, cuma kita nggak bisa mengenali mungkin baunya nitrogen seperti apa, baunya hidrogen seperti apa, kita nggak bisa mengenali. Kita cuma bisa menghirup mungkin oksigen saja. Kecuali nanti ada asap kendaraan masuk, kecium baunya, oh ya ini gas CO ini. Bahaya ini kalau kebanyakan bisa mati kita. Tapi yang kita tidak bisa mendeteksi, kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Baik, jadi intinya ketidaktahuan kita tentang kapan barang itu, makhluk itu diciptakan, atau ketidaktahuan kita tentang siapakah yang menciptakannya, sekali lagi itu bukan alasan logis untuk menafikan. Paham ya sampai sini ya? Baik. Yang tidak paham angkat tangan. Paham semua, alhamdulillah. Wasil. Atau kita saksikan sekarang ini maqta. قانون السببية. في الحلقة السابقة ثبت لنا أن الكون مخلوق وحادث وإذا. Jadi emang ini penjelasan, nanti anak akan kasih terjemahan singkat ya. Jadi ada yang namanya hukum sebab akibat, qanun as-sababiyah dalam bahasa Arab. Terjemahannya hukum sebab
akibat. Ada akibat berarti ada yang menyebabkan. Ada sebab berarti akan ada akibat. Itu namanya hukum sebab akibat, itu logika itu. Ya. Kita tahu bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang diciptakan, makhluk. Ya. Dia dengan segala macam pernak-perniknya. Dia bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya, bukan, tapi ada yang menciptakan. Nah, ini akan mengarahkan kita kepada hukum sebab akibat. Gimana? كان الكون مخلوقا وحادثا فلا بد له من خالق ومبدع. هذا الذي يدل عليه العقل من خلال قانون السببية. وقانون السببية ينص على أن لكل فعل فاعلا، ولكل مصنوع صانعا، ولكل مخلوق خالقا، ولكل حادث محدثا، ولكل حادث سببا. Jadi intinya hukum sebab akibat itu setiap makhluk pasti ada kholiknya. Setiap perbuatan berarti ada apanya? Pelakunya. Setiap kejadian berarti ada yang menjadikan. Ya. Setiap akibat berarti ada sebab. Itu kira-kira begitu. Hukum sebab akibat. Ada perbuatan, ya berarti ada yang berbuat. Kita lihat bekasnya. Ada orang tiba-tiba mati tergeletak bersimbah darah. Ada yang bunuh? Pasti ada. Entah dia bundir, membunuh dirinya sendiri, atau dibunuh sama orang lain. Ya. Kita lihat kambing ini tadi bersuara dia. 1 jam kemudian dia sudah disembelih. Oh, dia mungkin menyembelih dirinya sendiri gitu. Tidak, pasti ada yang nyembelih. Jadi ada kejadian berarti ada yang berbuat. Ada perbuatan berarti ada yang pelaku. Ada akibat berarti ada sebab. Itu hukum sebab akibat, hukum logika itu. قانون السببية من المسلمات العقلية، والمسلمات العقلية هي التي يسلم بها العقل ابتداء ولا تحتاج إلى دليل، بل هي دليل في نفسها. Jadi ini termasuk aksioma. Hukum sebab akibat itu termasuk aksioma. Aksioma itu hal yang disepakati oleh akal, tidak perlu dalil lagi, karena dia sudah menjadi kebenaran dengan sendirinya. Aksioma itu sesuatu yang sudah menjadi benar dengan sendirinya, kebenaran yang sifatnya mutlak. Jadi kebenaran itu ada 2 ya sahabat. Ada benar yang mutlak, dimanapun, kapanpun selalu benar. 1 tambah 1 sama dengan 2. Antum mau 1000 tahun yang lalu kayak gitu, 10.000 tahun kemudian kayak gitu, mau di Indonesia kayak gitu, di kutub utara, kutub selatan, di Mars tetap kayak gitu. 2 lebih banyak dari 1, aksioma, akal. Tapi kalau Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah, mutlak atau nisbi? Nisbi. Ya, selama Jawa Tengah masih beribu kota di Semarang, itu benar. Ya, tapi suatu saat Jawa Tengah akan pecah lagi. Jadi beberapa provinsi, ada Solo Raya. Sudah digadang-gadang itu Solo Raya nanti meliputi Solo dan 6 kabupaten sekitarnya. Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali, Wonogiri, apa lagi? Karanganyar. Ibu kotanya di Solo, kota Solo. Nanti berarti bukan lagi provinsi Jawa Tengah namanya, provinsi Solo Raya. Nanti ada lagi mungkin daerah mana. Jadi itu kebenarannya nisbi. Paham ya? Ada kebenaran mutlak, ada kebenaran nisbi. Nah, hukum akal qanunus sababiyah itu adalah termasuk kebenaran yang mutlak. Dimanapun sampai kapanpun tetap seperti itu, tidak akan berubah karena perubahan waktu atau perubahan tempat. Baik. ولم يكتسبها العقل من خلال الخبرة، فنحن لا نقول بأن لكل فعل فاعلا أو لكل مصنع صانعا، لأننا شاهدنا الإنسان يفعل ويصنع. Jadi kebenaran yang sifatnya aksioma ini nggak perlu dipikir-pikir baru akhirnya bisa menyimpulkan begitu, enggak.
bukan karena pengalaman kita, karena hasil riset bertahun-tahun akhirnya menemukan itu. Bukan, ini beda. Itu kebenaran yang lain itu. Ini kebenaran yang sifatnya sudah jadi fakta, kenyataan. Orang berbuat ada akibatnya. Fakta kan itu? Fakta. Nah. لكل مصنوع صانع ولكل فعل فاعل لأن هذا الذي يقتضيه العقل ويدل عليه دون الحاجة لخبرة سابقة. يدلك على ذلك أن الطفل الصغير الذي لم يتكلم بعد لو كان يلعب بلعبته ثم انصرف عنها فأخذناها خلسة وخبأناها ثم عاد ولم يجدها فإنه سينظر إلينا. ما معنى هذه النظرة؟ معناه jadi semua perbuatan itu ada yang berbuat itu sudah menjadi apa ya? Logika dasar ya. Terus dicontohkan di sini, seandainya ada bayi, dia lagi mainan dengan mainan-mainannya gitu, ya. Mainan bonekanya atau mainan apa, terus dia pergi sebentar, mainannya kita ambil, datang lagi nggak ada mainannya, dia akan ngeliat ke kita, betul? Itu fitrahnya, pasti kamu yang ambil, gitu loh. Jadi fitrah ini, nggak perlu dalil. Tidak perlu dipikir-pikir, bayi yang nggak bisa ngomong pun dia bisa dengan mudahnya mengaitkan setiap perbuatan tuh ada yang berbuat. Nangis dia. Ya. أن الطفل يسأل من أخذ اللعبة؟ من الفاعل؟ كيف عرف الطفل أن هناك فاعل مع أنه لم يكتسب الخبرة بعد؟ Dia akan dengan tatapan mukanya si bayi ini kepada kita itu, siapa yang ngambil mainanku? Siapa yang berbuat ini? Ya. Dia langsung bisa menyimpulkan bahwa ada yang mengambil mainannya dia tanpa harus meneliti terlebih dahulu. Kapan dia meneliti? Dia anak bayi ini belum bisa apa-apa. Paham ya? وذلك من خلال قانون السببية الموروث في العقل. Nah, itulah hukum sebab akibat yang sudah tertanam dalam akal setiap orang yang berakal. Ya, otomatis dia akan mudah sekali mengaitkan. Paham itu? يبحثون عن أسباب نشأة الكون مع أنهم لم يشهدوا كونا ينشأ من قبل، فكيف عرفوا أن لنشأة الكون أسبابا؟ عرفوا ذلك من خلال قانون السببية. ولو أردنا الاستدلال بغير قانون السببية فسنقول الكون مخلوق وحادث، وهنا لدينا ثلاثة احتمالات. الأول أن يكون الكون قد خلقه العدم، وهذا مستحيل عقلا. Baik, sekarang orang yang menyaksikan, menyelidiki alam semesta ini, ya, dengan teropong-teropong canggihnya, dengan wahana-wahana yang mereka kirimkan itu, mereka ini mencari tahu tentang proses terbentuknya alam semesta ini. Oke? Ya, mereka ingin mencari tahu karena ini sudah ada, sudah tercipta alam semesta ini. Masalahnya siapa yang menciptakan kan? Itu yang selalu mereka cari-cari. Nah, oke, kita tidak bisa mendapatkan informasi misalnya kapan mulainya, tepatnya tanggal berapa alam semesta. Bahkan tidak tahu. Mau diteropong sampai kapan pun, insya Allah tidak akan ketemu itu tanggalnya. Tidak akan ketemu juga itu siapa nama penciptanya. Tidak akan ketemu. Karena tidak semua ilmu bisa didapat dengan cara khibrah. Enggak semua ilmu bisa didapat dengan cara meneliti. Turuq tahsil ilm itu khamsah. Ada kalau nggak salah ada di situ, atau nggak di sini di mana notum yang lain. Atau secara sederhananya kalau kita simpulkan tiga, ya, tiga ini atau lebih pasnya sih. Empat. Pertama, khabar, berita. Contoh nih, anak kepengen tahu namanya antum. Anak teropong antum gitu. Anak minta sampel rambutnya, anak minta. Terus anak jadi tahu? Dan cara tahunya gimana? Tanya, selesai. Ya toh?
Ana lihat orangnya, cuman ana nggak mau tanya sama siapapun. Dan misalnya antum belum punya KTP, belum pernah rekam sidik, jadi ana nggak akan bisa dapat informasi apapun. Ana harus tanya. Ini ilmu yang jawabannya hanya bisa diketahui dari khabar. Oke. Kalau ana kepengen tahu yang namanya fulan itu tingginya seberapa, ya ana bisa tidak usah tanya. Ana lihat aja orangnya, ana ukur. Tanpa tanya ana bisa tahu. Betul? Tapi ada ilmu-ilmu yang ana nggak bisa tahu tanpa ana bertanya. Nah, termasuk ini, siapa nama pencipta alam semesta? Ini ilmu yang kita nggak akan bisa tahu jawabannya kalau nggak dikasih tahu. Nggak ada khabar, kita nggak tahu. Walaupun ada nanti bagian dari sifat-sifat sang pencipta ini yang bisa kita ketahui berdasarkan hasil ciptaannya. Ini fungsinya akal tuh di sini saja, mainnya cuma di sini. Tapi itu pun tidak semua sifatnya kita bisa tahu. Hanya sebagian sifat. Dari makhluk-makhluk ciptaannya kita bisa menyimpulkan, oh sang pencipta harus punya sifat begini, harus begini, harus begini, harus begini, dan tidak boleh punya sifat begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tapi namanya siapa? Anda tidak bakal tahu. Dan apa maunya dia dari kita, Anda juga nggak bakal bisa tahu dengan akal. Baik. Jadi kembali ke pencipta. Setelah diteliti, ternyata emang ini sudah diciptakan kan? Adalah sesuatu yang maujud, hadis. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di angkasa itu terjadi. Nanti besok ada kejadian lagi, bintang ini tercipta. Ada pergeseran, ada komet. Jadi ada perbuatan yang di dalam makhluk yang namanya alam semesta ini ada perbuatan yang terjadi, nanti terjadi lagi. Berarti ada yang membuat ini enggak? Logikanya ada. Atau paling tidak ada 3 kemungkinan. Jawaban dari pertanyaan ini, siapa yang menciptakan itu, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak ada yang menciptakan. Wah, ini jelas mustahil secara akal ini. Ya, dia diciptakan oleh yang tidak ada. Artinya tidak ada penciptanya, jadi sendiri. Wah, tidak masuk. Tidak bisa. Logika dasar tidak bisa menerima itu. Ya, bertentangan dengan fitrah yang sudah tertanam pada setiap orang. Bahwa sesuatu yang tercipta harus ada yang menciptakan. Kejadian bintang jatuh, matahari terbit, bulan muncul, bulannya berkurang, gerhana, ini apapun bentuknya, hujan, itu hadis, kejadian. Berarti ada yang berbuat, yang memerintahkan untuk terjadi. Itu kemungkinan pertama. Ada mustahil aklan. Kalau diciptakan dari tidak ada, berarti itu mustahil secara logika. Kemungkinan kedua apa? Ya, karena kalau sesuatu itu tidak ada zatnya, dia tidak bisa ngapa-ngapain dong. Tidak ada kok. Apa yang bisa dilakukan oleh sesuatu yang tidak ada? Ya tidak ada. Tidak bisa ngapa-ngapain dia. Kelihatan apa? Baik. ثاني أن يكون الكون قد خلق نفسه وهذا أيضا مستحيل عقلا لأنه قبل أن يوجد نفسه كان عدما والعقل. Kemungkinan yang kedua, tadi yang pertama, alam semesta diciptakan oleh tidak ada. Ini hukumnya apa? Tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri. Ketika dia tidak ada, dia menciptakan dirinya sendiri. Nah, kata ini tidak masuk akal juga, gitu loh. Loh, harus ada yang menciptakan. Dia tadinya ini ada apa enggak? Kita lihat komet tadi tidak muncul, kemarin tidak muncul. Kemarin nggak ada gerhana, tiba-tiba ada gerhana. Berarti gerhana menciptakan loh. Tidak ada kok menciptakan dirinya sendiri. Nggak bisa secara logika ini. Betul nggak? Ini kemungkinan kedua, kemungkinan iftiradhi aja. Asumsi saja. Asumsi pertama diciptakan oleh ketiadaan. Tidak masuk akal ini. Bertentangan dengan logika. Asumsi kedua menciptakan dirinya sendiri. Gimana menciptakan dirinya sendiri? Ya. Wal adam la yumkinuhu an yaf'al syai'. Tadi dia tidak ada kok bisa menciptakan. Ini sama-sama mustahil juga ini.
berarti tinggal satu kemungkinan, ada yang menciptakan. Ini kemungkinan terakhir ya. Ada asumsi keempat nggak kira-kira? Ada yang bisa memberikan asumsi keempat? Saya tidak tahu jawabannya. Itu asumsi keempatnya. Ya sudah tidak tahu, dengerin aja, jangan bantah kalau tidak tahu. Ya. Mungkin nggak ada yang menciptakan, ini mustahil. Yang kedua, menciptakan dirinya sendiri, ini juga mustahil. Dari nggak ada kok bisa menciptakan dirinya sendiri. Harus ada dulu baru dia menciptakan. Ketika dia harus ada, berarti ada yang menciptakan. Kemudian yang ketiga, ada yang menciptakan. Keempat, saya bingung, saya nggak tahu. Itu kemungkinan keempat. Ya. Pindah soal. Tidak sengaja. Pertanyaannya itu bukan bagaimana tercipta, bukan siapa, gitu. Siapa? Nanti ada juga bantahan tentang tidak sengaja itu ada, namanya casualism. Ya. Baik. لا يمكنه أن يفعل شيئا. الاحتمال الثالث أن يكون لهذا الكون خالق، وهذا هو الاحتمال الصحيح المؤكد. أيضا قانون السببية ينطبق على كل موجود سواء كان مشاهدا أو غائبا. مثال Jadi asumsi atau kemungkinan yang ketiga, alam semesta ini ada yang menciptakan. Inilah kemungkinan yang benar dan pasti. Artinya kalau kita cuma bicara kemungkinannya, mungkin jawabannya ini, mungkin ini. Jawaban pertama, kedua jelas itu tidak logis, kontradiktif dengan akal sehat. Jawaban ketiga itulah yang pasti benar. Dan konunus sababiyah, hukum sebab akibat itu berlaku pada semua makhluk ciptaan. Makhluk loh ya. Jangan dibalik. Siapa yang menciptakan Khalik? Salah pertanyaannya. Seperti siapa yang memasak, tukang masak. Sama salahnya itu. Tukang masak itu yang masak, bukan dia yang dimasak. Yang dimasak namanya apa? Masakan. Yang masak namanya tukang masak. Jadi jangan dibalik. Jadi hukum sebab akibat itu berlaku bagi makhluk. Ya. Dan itu berlaku mutlak baik kita ini melihat si pencipta ataupun kita tidak melihat. Contohnya si bayi tadi. Dia dengan mudahnya, kok tiba-tiba tidak ada, siapa yang ngambil ini? Gitu. Mesti ada yang ngambil. Perkara dia tidak tahu, misalnya ini antum duduk ini, terus ada yang usil, kuping antum dicolek dari belakang, tuing, terus semua pura-pura kayak patung gini. Antum mesti tolak-tolak kan? Mesti ada yang nyolek. Tidak mungkin. Kalaupun antum nggak noleh, antum mesti ada yang iseng, mesti ada yang usil ini. Itu sudah fitrah. Walaupun tidak tahu siapa orangnya. Ya. Baik. لو هبطت على الأرض مركبة فضائية تختلف كليا عن كل مصنوعاتنا، ماذا سنقول؟ وبماذا سنحكم؟ هل سنقول هذه المركبة ليس لها صانع لأن من صنعها غيب لم نشاهده ولا يمكننا تصوره، ولأننا لم نشاهد مركبات فضائية تصنع أمام أعيننا حتى نحكم بأن لهذه المركبة صانعة؟ هذا الكلام. Jadi contoh nih, seandainya ada pesawat UFO, aina turi, amam, daruri, warja bersurah. Misalnya ada pesawat UFO nih, pesawat ulang alik yang bentuknya kita nggak pernah lihat sebelumnya. Tiba-tiba turun parkir di halaman masjid gitu. Asumsi aja. Berarti tidak ada yang menciptakan nih pesawat. Karena kita tidak pernah melihat kapan pesawat dibikin, gitu. Apakah begitu cara kita menyimpulkan menggunakan akal kita? Kita nggak pernah lihat pesawat kayak gini sebelumnya, dan kita nggak pernah lihat kapan dia dibikin, di mana dia dibikin. Tiba-tiba turun dari langit, berarti nggak ada yang menciptakan? Kan nggak begitu toh? Ya sudah sama. Semua peristiwa yang terjadi, walaupun antum tidak melihat siapa pelakunya, nggak bisa itu jadi dalil untuk mengingkari adanya si pencipta atau pelaku. لا يقوله عاقل وإلا أضحك الناس عليه، بل كل عاقل سيقول بما أن هذه المركبة مصنوعة إذا لا بد لها من صانع، سواء شاهدنا الصانع أو كان غيبا لم نشاهد.
وسواء شاهدناه يصنع أو لم نشاهد، وإلا عطلنا عقولنا. ونقول في الكون مثل ما نقول في هذه المركبة الفضائية، بما أن الكون مخلوق مصنوع حادث، إذا لا بد له من خالق صانع محدث. وعدم مشاهدتنا لهذا الخالق لا يعني أن هذا الكون ليس له خالق. الخلاصة، بما أن الكون مخلوق فلا بد له من خالق، مع ملاحظة أن قانون السببية لا ينطبق على الخالق. وهذا ما سنبينه في الحلقة القادمة بعنوان من خلق Intinya, فتابعوا. baik. Setelah kita pahami ini yang namanya qanunus sababiyah, ya, hukum sebab akibat, dan itu berlaku bagi semua makhluk. Dan ketika kita tidak mengetahui siapa penciptanya, tidak mengetahui misalnya nih bagaimana dia diciptakan, itu tidak bisa sama sekali dijadikan sebagai argumentasi untuk apa? Untuk apa ya Kahfi? Itu soal, rakizu mai. Ya. Kalau kita tidak mengetahui siapa pencipta sesuatu, tidak mengetahui bagaimana dia diciptakan, itu tidak bisa menjadi dalil, nggak bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk apa? Untuk apa? Nggak paham? Tapi bisa jawab? Angkat tangan. Nama ya, Ras Ismail. Nah, Masya Allah. Nggak bisa jadi argumentasi untuk mengingkari adanya yang pencipta. Paham? Jadi ketidaktahuan kita tentang siapa yang menciptakan, bagaimana ia tercipta, itu secara logika tidak bisa jadi alasan untuk mengingkari adanya sang pencipta. Contohnya, ya contoh-contoh yang tadi disebutkan tadi itu. Bayi aja fitrahnya ke sana gitu loh. Antum ini sehari-hari nggak bisa mengingkari adanya hukum itu. Dipukul, nggak ada yang pukul. Ya, itu mati rasa namanya. Error itu. Ya. Mesti ada yang pukul. Ada efek kok, ada akibat kok. Mesti ada sebab. Ini sudah aksiom, dan ingat, ini tidak berlaku bagi yang menciptakan. Contohnya tadi, hasil tadi makanan, ada yang masak. Tapi tidak bisa dibalik siapa yang memasak, tukang masak. Loh, dia itu yang masak, dia bukan masakan. Baik. Berikutnya adalah siapa yang menciptakan, sang pencipta ini tidak usah kita bahas karena sudah jelas. Itu salah pertanyaannya. Ya, tapi kita simak. من خلق الخالق؟ عندما يسألنا شخص من خلق الله أو من خلق الخالق، فالجواب هذا السؤال خاطئ، لأنه يخالف المسلمات والأدلة العقلية. ولبيان ذلك نقول أولا دليل منع التسلسل في المؤثر. Nah, ini nanti kita bahas. Jadi kita langsung aja ke kaidah yang kedua, sudah dibaca tadi. Yumbika khalquhu biwasfin la'iq. Yumbika ay yukhbiruka min amba'a yumbi'u bitashil amba yumbi. Yumbika ay yukhbiruka, khalquhu ay makhluquhu, biwasfin la'iqin ay biwasfin la'iqin li khaliqihi. Semua ciptaan, setiap hasil ciptaan mencerminkan sifat yang layak bagi penciptanya. Itu logika juga. Ini namanya smartphone. Punya sifat smart. Apa artinya smart? Pintar, zeki, ya, cerdas. Yang bikin orang bahlul, it doesn't make sense. Enggak dong Ustaz. Namanya juga smartphone, yang bikin harus orang pintar. Wong barangnya aja canggih kok. Dibikin sama orang enggak punya ijazah SMA misalnya. Enggak mungkin Ustaz. Dibikin sama bayi, enggak mungkin. Akal enggak bisa nerima, kecuali hawa nafsu ngeyel. Ya. Contoh.
Sesuatu yang perlu tenaga yang besar sekali untuk bisa tercipta. Terus penciptanya itu mati, benda mati, tidak punya apa-apa. Tidak mungkin, dia harus hidup. Karena kalau mati itu tidak bisa menciptakan. Tidak punya kekuatan apapun. Sedangkan untuk tercipta dia butuh energi yang demikian besar. Berarti penciptanya harus sumber kekuatan dan kekuatannya harus luar biasa. Contoh, ada siapa yang suka nge-gym? Ini suka nge-gym, Dina juga suka nge-gym. Ada barbel 100 kilo beratnya. Tahu bisa ngangkat? Tidak bisa. Kalau 10 kilo bisa ya? Tidak bisa juga? Bisa. 10 kilo bisa. Hisyam bisa? 50 kilo kuat? Nah, mana Fatih? Fatih, ayo Fatih. Biar Pak ya deh. Ayo Fatih. Bisa angkat kan 100 kilo? Enteng 100 kilo ya? Enteng 100 kilo. Artinya, dia punya kekuatan nggak? Punya. Ketika kita lihat barbel tadinya di sini, tiba-tiba dia ke arah mana? Arah mana? Timur ya? Arah timur 100 meter. Ini mesti yang ngangkat Aun ini. Masuk akal ya? Enggak masuk akal. Hisyam? Enggak, belum. Fatih? Masuk akal. Karena kita tahu kekuatan dia lebih daripada Hisyam. Artinya dia cukup kuat untuk bisa mengangkat. Anak juga kuat insya Allah. Walaupun digelindingkan juga bisa. Ini gimana sih? Digelindingkan kan bisa itu. Barbelnya bunder gitu. Ya, tapi kalau ini pindah lantai, nah itu diangkat, dia bisa ngelinding dari bawah naik ke atas. Fatih mungkin kuat, mungkin enggak tahu kalau angkat. Ala kulli hal, intinya harus ada sifat yang layak pada pelaku suatu kejadian supaya kita bisa nisbatkan kejadian ini kepada pelaku itu. Paham ya? Harus ada sifat yang layak bagi si pencipta smartphone supaya bisa diklaim dialah yang menciptakan. Taunya, ya selidiki aja sifat-sifat ciptaannya, kamu akan bisa menyimpulkan nanti, oh dia harus punya ini, dia harus punya ilmu macam-macam. Harus punya ilmu elektro pasti ini. Ilmu kimia juga karena dia ada baterainya. Baterai itu perlu ilmu kimia untuk bisa menciptakan baterai. Perlu ada ilmu IT-nya juga, perlu ilmu desainnya. Banyak ini ilmu-ilmu terapan nih untuk bisa menciptakan sebuah smartphone. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba selidiki diri kita ini betapa rumitnya bisa manusia. Maka yang belajar kedokteran itu dia akan terbuka luar biasa betapa rumitnya sistem kerjanya manusia ini, sel-sel tubuh itu masing-masing sudah diatur. Sel rambut ya tumbuhnya di daerah-daerah situ, tidak akan salah alamat dia. Tidak ada orang rambutnya tumbuh di tengah-tengah hidungnya sini. Padahal cuma berapa senti dari bawahnya hidung. Di sini terus sekitaran sini, di sini. Tidak tumbuh di mata, tumbuhnya di atasnya sedikit. Berapa senti di atas mata? Ada namanya bulu mata. Tidak salah dia tumbuhnya. Siapa yang ngarangin dia tumbuhnya di situ dan panjangnya enggak kayak rambut yang kepala. Coba kalau bulu mata antum panjangnya kayak rambut kepala. Sama-sama rambut. Siapa yang menghentikan pertumbuhan rambut sehingga tidak lebih dari segitu? Oh enggak, dia menghentikan dirinya sendiri. Itu orang gila itu yang bilang begitu. Ya. Siapa yang menciptakan rambut, yang memerintahkan rambut agar dia hanya tumbuh di daerah situ? Gigi tumbuh cuma segitu, enggak panjang terus. Coba dia tumbuh terus enggak berhenti-berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jadi gajah tuh. Ada, semua ada yang ngatur. Masalah kita enggak tahu siapa yang ngatur, ya kita enggak tahu aja, sudah selesai. Bukan enggak ada yang ngatur. Paham ya? Baik. اقرأ الأبيات بعد هذا. فخالق السماء. أحسن الله إليكم. قال الناظم غفر الله له فخالق السماء عظيم واسع. فخالق السماء عظيم واسع
pertama, khaliqus sama, pencipta langit. Langit punya sifat apa? Besar, luas, betul? Yang menciptakan harus punya sifat itu. Logika, kalau dia tidak memiliki sifat itu, dia nggak bisa berikan kepada yang lain. Dia harus punya sifat itu supaya dia bisa berikan kepada yang lain, supaya menimbulkan akibat yang sesuai. Dia harus smart supaya dia bisa bikin smartphone. Dia harus kuat supaya dia bisa geser barbel ini sampai ke jarak itu dengan berat segitu. Langit punya sifat luas, besar. Yang menciptakan harus punya dua sifat ini, karena ini sifat layak, bukan sifat negatif. Baik, smartphone bisa mati, Ustaz. Berarti yang menciptakan harus mati juga. Tidak logis. Tidak logis. Karena kalau dia mati, dia nggak bisa bikin smartphone. Paham? Baik. Sederhananya nanti nggak berlaku semua yang ada di makhluk harus ada di Khalik. Tidak. Yang layak saja untuk dimiliki oleh Khalik itu yang kita tetapkan untuk Khalik. Karena kalau semuanya diplot begitu, batal lagi, ya, logikanya rusak lagi. Contohnya, kalau kita bisa menciptakan sesuatu, bisa. Kita juga bisa mati. Nah, kalau kita yang mati, kita nggak bisa bikin dong. Paham nggak? Supaya bisa bikin, kita harus hidup, gitu. Nah, kalau dia selalu menciptakan dan selalu mengurus, tidak boleh mati, tidak boleh lemah, walaupun hasil ciptaannya ada yang mati, hasil ciptaannya ada yang lemah, hasil ciptaannya ada yang bodoh, tapi dianya tidak boleh bodoh, tidak boleh lemah, tidak boleh mati. Hanya sifat-sifat positif saja yang boleh ditetapkan bagi sang pencipta. Baik, lanjut. Nah, soal. Kalau seandainya ciptaan itu harus sifat ciptaan itu harus dimiliki sang pencipta Yang layak. Poin itu nggak boleh dilupa. Makanya kasih tulisan merah ya. Sebelumnya ini. Nah, ini biar nggak rusak mukadimahnya, biar akalnya tetap benar. Kalau dibuang ini kacau, nggak logis. Contohnya langit yang sangat luas, pasti penciptanya juga memiliki sifat seperti itu. Akan tetapi kalau seandainya kita contohkan kepada suatu bangunan yang tinggi besar, apakah manusia yang menciptakannya harus memiliki sifat tinggi dan besar juga? Ya, bukan fisiknya. Nggak harus fisiknya tinggi, tapi dia bisa menciptakan sesuatu yang tinggi. Karena nggak mungkin diciptakan tanpa ada kren, gitu. Nggak mungkin bangunan yang tinggi ini diciptakan tanpa ada sesuatu yang dibikin tinggi juga untuk menciptakannya. Bisa antum bikin bangun, antum nggak naik apa-apa, bangun. Nggak, antum harus punya sesuatu dulu. Jadi ada perangkat-perangkat yang sesuai. Baik itu dia dari dirinya atau dari kerjasama dengan yang lain. Makanya kan ada yang sifat itu dimiliki secara independen atau dimiliki secara kolektif. Kalau tadi ini barber 100 kilo diangkat sendirian sama Aun, tidak kuat ya. Tapi kalau Aun, Hisham, ya, yang Edat Lugawi semuanya bareng-bareng angkat, wah, gitu. Yang penting harus ada kekuatan, harus ada sifat baik, sifat itu, karena kan dia nggak menciptakan bangunan itu sendirian, ribuan itu yang nyiptakan, betul kan? Ya, jadi kaidahnya tetap berlaku di sini. Ya. Baik. Assalamualaikum. Semoga nazim rahimahullah taala mudabbirul akwani la yanamu wa raziqul khalaiqil qayyum. Yang khaliqus syamsi ada? Qawiyyun fattah. Oh ya, termasuk juga sekarang kita melihat matahari yang dianggap sebagai sumber energi, salah satu, kan semuanya ya, salah satu sumber energi adalah matahari, dan itu fakta.
Sinarnya bisa dirubah menjadi energi listrik ya, dengan sel surya. Berarti itu salah satu sumber energi, dan secara ilmiah matahari itu tiap saatnya melakukan reaksi yang namanya reaksi fusi. Ya, fusi itu penggabungan dua atom, dan itu jauh lebih dahsyat energinya daripada reaksi fisi. Bom nuklir itu fisi. Reaktor nuklir itu reaksi fisi, inti atomnya dipecah. Pecah itu aja energinya dahsyat seperti itu. Bisa membuat kerusakan yang luar biasa. Lah ini lebih dahsyat lagi, manusia belum bisa menciptakan reaktor yang sifatnya fusi kecuali hanya beberapa detik saja. Nah ini Allah menciptakan matahari sebagai sumber energi. Atau kita bilang matahari ini energi yang memberikan energi yang luar biasa. Berarti yang menciptakan harus punya kekuatan, harus lebih kuat lagi. Ya. Masalah nanti itu satu atau dua, nanti ada jawabannya. Sendiri atau ada bareng-bareng, ada jawabannya nanti. Tapi yang jelas penciptanya harus punya kekuatan untuk bisa menciptakan hasil yang punya powerful seperti itu. Ya. Baik, alam semesta yang maha teratur. Ini fakta. Perlu dalil lagi alam itu teratur. Kalau tidak teratur tidak bisa ada ilmu pengetahuan alam. Oh, tidak teratur gimana mau diselidiki? Nggak bisa diklaim ada tanggal, ada hari, ada bulan, nggak teratur. Matahari terbit semau dia, ya. Nanti siang nggak turun-turun. Yang komplain santri, ngapalkan terus nggak berhenti-berhenti. Ya. Yang puasa nggak kapan nih bukanya ini? Artinya alam semesta teratur, tubuh kita ini teratur. Teratur itu adalah akibat. Berarti ada yang mengatur. Yang ngatur harus punya sifat pinter ngatur. Kalau dia nggak bisa menciptakan keteraturan. Nah, ini konsekuensi logis. Demikian pula ketika dia ini selalu mengatur, dia nggak boleh tidur, nggak boleh tidur. Lah tuh pilotnya tidur, pesawatnya terbang, kan ada autopilot menggantikan perannya si pilot. Artinya dia kerjasama dengan sistem. Kalau nggak ada autopilot, nggak boleh tidur pilotnya. Sesuatu yang otomatis itu ada yang menciptakan dia supaya dia bekerja otomatis, dan ada yang mengaktifkan sistem otomatisnya ini. Kalau tidak ada yang mengaktifkan, tidak mungkin dia bisa otomatis. Itu hanya masalah bagaimana. Apakah itu dilakukan sendirian atau dia kerjasama. Tapi tetap kaidah ini berlaku di situ, paham ya? Pencipta segalanya, dia harus ada pertama kali. Lanjut. Assalamualaikum. Qala an-nazim ghafarallahu lahu mudabbirul akwani la yanamu wa raziqul khalaiqil qayyum. Nah, mudabbirul aqwan, yang mengatur segalanya, tidak boleh tidur. Dan yang memberi rezeki kepada semuanya harus selalu ngurusi makhluknya. Al-Hayyul Qayyum. Qayyum itu selalu ngurusi ciptaannya. Karena yang membutuhkan rezeki itu tidak ada berhentinya. Makhluk hidup di laut, di udara, di darat, ya serangganya, burungnya, manusia, setiap saat selalu makan. Berarti dia selalu ngurusi semua itu. Ini konsekuensi gitu loh. Baik, lanjut. Assalamualaikum. Qala an-nazim ghafarallahu lahu wa kana awwalan fala qablahu syai' wa kana akhiran fala ba'dahu syai'. Lanjut lagi. Ahata 'ilmuhu bi kulli syai' fala yaghibu 'anhu ma khafi 'anil mala. Jadi intinya dialah yang pertama kali ada dan tidak ada apapun sebelum dia. Logika juga ya, karena kalau dia itu tidak pakai awal, tidak ada yang mengawali, tidak akan ada apapun, dan dia tidak boleh berakhir. Jadi dimensi waktu ini nggak berlaku bagi Allah. Waktu itu adalah ciptaannya Allah, ciptaannya Al-Khaliq. Waktu itu ada awal, ada akhir. Yang menciptakan dia, tidak boleh dia kena waktu dong.
Kalau dia kena waktu berarti nanti dia nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, atau dia punya awal, punya akhir sekaligus, dia akan berakhir juga. Enggak. Jadi huwal awwal, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Huwal awwal wal akhir. Itu sifatnya Allah. Dia yang mengawali, dia yang mengakhiri, tidak ada apa-apa setelah dia. Tapi dia tidak fana. Kalau dia fana, tidak akan ada apapun nanti di dunia ini, habis semuanya. Karena segala sesuatu yang terjadi, dia penciptanya gitu. Kalau dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Ya. Baik. Kalau makhluknya bisa mendengar, bisa melihat, mendengar dengan buta, mana yang positif? Mendengar dengan tuli, mana yang positif? Mendengar. Buta dengan melihat, mana yang positif? Mana yang layak? Melihat. Bicara dengan bisu, mana yang layak? Bicara. Lemah dengan kuat, mana yang layak? Kuat. Berilmu dengan jahil, berilmu. Berarti semua sifat-sifat makhluknya yang sifatnya layak, positif, secara umum itu, secara mutlak itu positif, berarti kholiknya harus punya sifat itu. Secara umum positif, mutlak positif. Thayyib, punya anak dengan tidak punya anak, mana yang layak? Berarti Allah harus punya anak. Itu tidak mutlak. Itu positifnya tidak mutlak. Itu hanya positif bagi makhluk yang perlu reproduksi karena dia bakal mati, dan semua makhluk hidup itu bakal mati. Dia perlu reproduksi. Ya, kalau dia tidak reproduksi, habis sudah. Dia tua, nanti tidak ada yang ngurusi. Karena dia ini punya sifat menua, terus turun, lemah mati. Makanya yang lebih baik kalau dia punya anak. Ya. Tapi ketika ada sesuatu, kita nggak bilang Allah ya, sesuatu ini tanpa punya anak, tanpa punya istri, tetap dengan puncak kekuatannya. Buat apa punya anak? Buat apa punya istri? Betul nggak? Ya kan? Nah, berarti tidak semuanya, sekali lagi ya, yumbika khalquhu biwasfin laik. Bisa tidur dengan sulit tidur. Mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih sehat? Yang bisa tidur lebih sehat, karena manusia itu kalau tidak tidur sakit. Bisa mati dok? Tanpa tidur orang bisa mati nggak? Bisa mati. Ya, akibat orang yang kurang tidur itu macam-macam, tensi naik, ini macam-macam juga. Jadi kalau dia bisa tidur, dia lebih sempurna, karena ini adalah syarat dia untuk tetap sehat, tetap waras. Ya. Nah, bagi manusia itu sifat yang lebih sempurna. Tapi seandainya ada nih manusia lain misalnya, yang tanpa harus tidur tetap dia dengan puncak konsentrasinya, puncak kekuatannya, puncak energiknya, mana lebih baik? Yang tidak perlu tidur lebih baik. Makanya manusia bikin mesin akhirnya. Tidak perlu shift-shiftan, 24 jam beroperasi bisa. Bikin robot. Nah, gitu ya. Jadi ini yang mutlak saja yang berlaku bagi Al-Khaliq. Baik. Jadi kalau makhluknya bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, ini mutlak semuanya lebih sempurna, lebih baik daripada yang bisu, daripada yang tuli, daripada yang buta. Berilmu, afdal secara mutlak daripada yang jahil. Mampu, punya kekuatan secara mutlak afdal daripada yang lemah. Maka penciptanya harus memiliki sifat-sifat ini. Hatta Asy'ari juga mengakui sifat-sifat ini. Ada sifat wajib istilahnya mereka ini. Ya kan emang itu logikanya begitu. Nah, dia tidak dilahirkan. Nah, Kamil Labiyat. Assalamualaikum. Qala qala an-nazim ghafarallahu lahu. In kana khalquhu yara wa yasma'u fa khaliqu min babi awla tasma'u. Kana al-hayat wal kalam wal ghina wal qudratu فأثبتا لربنا والقدرة. والقدرة فأثبتا لربنا. Al-hayah, hidup dengan mati. Mana lebih sempurna? Hidup. Ya. Al-ghina, kaya.
tidak butuh. Yastaghni, ya ini yastaghni itu maha kaya, maksudnya nggak butuh dengan yang lain, dengan miskin butuh kepada yang lain. Mana yang lebih sempurna? Yang tidak butuh kepada yang lain lebih sempurna. Tetapkan dia bagi Allah. Al-qudrah, kemampuan dengan ketidakmampuan, jelas kemampuan lebih sempurna. Tetapkan dia bagi Allah. Lanjut. Assalamualaikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khaliqu ghaniyun 'an khalqihi la syarika lahu fi mizatihi alhamdulillah. Dan Al-Khaliq, sifat wajib bagi pencipta segalanya itu, wajib secara akal ini ya. Dia harus tidak butuh kepada apapun. Harus. Karena kalau dia itu butuh, dia tidak bisa tanpa adanya sesuatu yang dia butuhkan itu, dia nggak bisa melakukan. Betul nggak? Manusia ini untuk menciptakan sesuatu, bisa nggak dia menciptakan sesuatu dari tidak ada apa-apa sama sekali? Tidak bisa. Dia butuh bahan baku. Harus ada dulu bahan bakunya. Ya, roti, nasi, lauk, harus ada bahannya untuk dimasak, dibikin roti. Kalau tidak ada sama sekali, dia nggak bisa bikin roti. Mau sepinter apapun dia. Peralatannya juga harus ada ovennya, ada ininya. Nah, jadi ketika dia ini menciptakan segala sesuatu, logikanya gimana? Dia harus tidak butuh kepada apapun itu. Wah, makanya inilah bedanya sifat pencipta, sifat menciptakannya Allah dengan sifat menciptakannya yang selain Allah. Allah itu menciptakan tanpa bahan baku, bisa. Dari tidak ada apa-apa, bisa. Dengan cara yang luar biasa, hanya dengan kata-kata. Kun, langsung jadi. Sesuai yang Allah inginkan. Nah, gitu ya. Jadi ada perbedaan pasti antara walaupun sama-sama dikatakan ini juga menciptakan, tapi ini nggak bisa menciptakan tanpa sesuatu yang lain. Kalau Allah karena dia menciptakan segala sesuatu, dia tidak akan butuh, tidak boleh butuh kepada apapun. Baik. Assalamualaikum. Qala an-nazim ghafarallahu lahu lam yakun mawjudan wa laysa walidan lam yattakhidh sahibatan aw walada. Dia tidak dilahirkan. Karena ini akan merusak lagi kalau dia dilahirkan, bukan dia yang mengawali, bukan dia penciptanya. Ya, dia butuh kepada naudzubillah induknya yang melahirkan. Ya. Walaysa walidan, dan dia juga bukanlah orang tua yang punya anak, karena dia tidak akan melemah, tidak akan mati, tidak berkurang kekuatannya, kemampuannya, enggak butuh dari generasi, enggak butuh. Yang perlu anak itu adalah makhluk yang akan menua, akan mati. Itu yang butuh anak. Dan untuk punya anak dia harus punya pasangan. Allah enggak butuh itu semua. Ya. Walaupun Allah yang menciptakan pasangan-pasangan, tapi Allah tidak membutuhkannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa minal isma'lahu husnaha amma sifatuhu fama ahwaha. Ini berkaitan dengan al-asma al-husna dan as-sifat al-ulia. Dia memiliki nama-nama yang terindah dan memiliki sifat-sifat yang paling sempurna. Lanjut. Assalamualaikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma ukhrija bi balik fa'lam bi annahu khilafu dzalik. Semua yang terlintas di benak kita ketika mendengar sifat-sifat Allah, mungkin terbayang sesuatu, maka kaedahnya ketahuilah Allah tidak seperti yang kamu bayangkan. Nah, karena Allah sudah menjelaskan, mengabarkan kepada kita, laisa kamitslihi syai'. Syai' itu sesuatu yang ada, baik ada di benak ataupun ada di alam nyata. Ketika dikatakan Allah punya tangan dua, Allah punya wajah, Allah istiwa, Allah turun, Allah murka, Allah bicara dan seterusnya, kalau terbayang sesuatu, hingga kita bilang ya enggak kayak gitu Allah. Allah enggak kayak gitu. Ya. Dan itu logis. Kenapa logis? Karena hakikat sesuatu, apapun ya sesuatunya ya. Contoh sesuatu itu apa? Contoh, turun.
sesuatu kan? Naik, sesuatu kan? Taib. Hidup, sesuatu. Kehidupan, kematian, itu sesuatu. Hakikat dari kehidupan siapa yang Anda bahas? Masing-masing punya spesifikasi kan? Kehidupan seekor capung. Oh iya, kira-kira umurnya sekian. Aktivitasnya selama hidup begini. Ya, kalau dia mengalami metamorfosis atau metamorfosis, kayak kupu-kupu misalnya. Pertama nanti telur. Dari telur dia jadi ulat. Ulatnya bikin kepompong, ya. Lama-lama dia jadi punya sayap jadi kupu-kupu. Ya, itu hakikat kehidupan seekor kupu-kupu. Tapi kalau yang dikatakan hidup ini sesuatu yang kita belum pernah melihatnya, dan emang dibikin tidak bisa melihatnya, terus dia juga tidak bisa dikiaskan dengan apapun karena tidak ada yang mirip sama dia. Bagaimana antum akan pahami kehidupan dia? Tidak bisa. Ya, seperti orang terlahir buta, tuli, ya, buta, tuli, mati rasa, mati penciuman. Ya, parah banget ini sudah. Mati penciuman, mati indera perasa, mati indera peraba, buta dan tuli. Coba suruh jelaskan gajah itu kayak apa? Tidak bisa dia jelaskan. Ya. Tidak ada informasi sedikit pun yang sampai mau diraba-raba mati ini. Tidak bisa mensensornya, tidak bisa. Mau dicium mati juga dia. Mau lihat, tidak bisa ngelihat. Tidak bisa mikir malah dia. Mikir pun tidak bisa. Wong untuk mikir itu perlu data. Dari mana data ini masuk? Ya dari panca indera. Ketika akses datanya itu dibatasi, dia tidak bisa mikir lebih dari itu. Logis kan? Nah, makanya kalau ada sifat-sifat Allah jangan dibayangkan, selesai. Imani aja. Terus maknanya, makna secara bahasa saja. Ya turun itu lawannya naik. Turun itu dari atas ke bawah, itu turun artinya. Tapi cara turunnya menyesuaikan. Wong makhluknya aja beda-beda kok kalau turun. Hujan turun dengan gaji turun sama? Beda. Ya, hujan turunnya dengan cara itu, gaji beda lagi turunnya. Ya, nilai saya turun Ustaz. Ya, itu nilai turun dengan cara seperti itu. Masing-masing punya hakikat. Muka manusia punya hakikat. Muka monyet punya juga spesifikasi yang berbeda. Muka tembok, wah, beda juga itu. Muka keledai beda lagi. Namanya apa? Namanya muka semua. Tapi hakikat mukanya menyesuaikan dengan zat yang punya sifat. Begitu zat yang tidak bisa dideteksi dengan panca indera kita dan tidak bisa disamakan dengan apapun yang kita lihat, terus dia tidak memberitahukan kepada kita sebetulnya seperti apa zatnya, terus mau tahu dengan cara apa? Bisa? Tidak ada lagi jalan untuk mengetahui kaifiyat dari sifat-sifat Allah. Makanya jangan dibayangkan apapun. Apapun bayangan yang muncul itu syai', sesuatu. Pada Allah bilang laisa kamitslihi syai'. Ya sudah, jangan dibayangkan, selesai. Baik. ثم قال الناظم غفر الله له أي إله يا ترى قد اتصف بهذه الصفات غيره عرف وبالتسلسل لا نهاية يمتنع وجود شيء قط فاعقل واقتنع. Nah, sekarang kita mulai menjurus kepada apa yang kita sebut di awal ya. Kita akan buktikan bahwa agama kita inilah yang benar secara logika. Sekarang Tuhannya siapa yang punya sifat-sifat kesempurnaan selengkap itu selain Tuhan kita? Coba cek konsep agama yang ada di dunia ini yang menjelaskan Tuhannya itu punya sifat apa coba? Tidak ada yang seperti Islam. Tidak ada yang seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifatnya Maha Esa, tidak punya anak, tidak melahirkan, tidak ngantuk, tidak tidur, Maha kuat, Maha melihat, Maha mendengar, Maha bicara, Maha lengkap luar biasa. Dan cocok dengan ciptaannya. Emang ciptaannya begini, harus punya sifat itu dia.
Iman ciptanya begini, harus juga punya sifat-sifat yang layak itu. Nah inilah bukti logis bahwa hanya din Islam ini yang benar, yang sesuai dengan logika. Yang lain-lain pasti banyak kontradiksi. Iman Tuhannya 3 musketeer, ya, 1 sama dengan 3, 3 dalam 1, ya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 kalau mereka bilang. Bukan 3. Gimana ini? Ya. Walhasil banyaklah kebatilan-kebatilan dalam agama yang lain. Karena itu tidak menggunakan akal yang sebenarnya dengan cara yang sebenarnya. Mereka pakai hawa nafsu. Baik. Mukadimah yang ketiga adalah ini sudah, ini kita skip aja. Nanti kita cek lagi. Harus ada pencipta pertama, ya. Wabit tasalsul la nihayah yamtani' wujudu syai'in qad tufa'il waqtani. Kalau orang tidak menerapkan mukadimah yang ketiga ini, nanti tidak akan ada makhluk apapun yang tercipta, karena harus ada yang mengawali segala sesuatu. Al-mu'athirul awal, istilah kausa prima. Ya, kausa prima itu adalah al-mu'athir al-awal, penyebab yang pertama, pencipta yang pertama, yang dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Harus ada itu. Ya. Harus ada pencipta pertama tanpa ada yang menciptakannya. Ini mukadimah yang ketiga ini. Ini juga logis. Ini penjelasannya di sini. التسلسل في المؤثر. هذا الدليل إذا فهمته جيدا ستجد الإجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في ذهنك أو تطرح عليك. ولفهم هذا الدليل سأضرب لك بعض الأمثلة. المثال الأول: لو قلت لك سأعطيك مبلغا من المال بشرط أن يوافق زيد، علما بأن زيدا وغيره موافقون، ماذا ستفعل لتحصل على المال؟ ستذهب إلى زيد وتبطل الموافقة منه وتأخذ المال. المثال. Baik, contoh ya, harus ada pencipta pertama yang tidak diciptakan, atau harus ada penyebab pertama yang tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Contoh, kalau anak katakan kepada Suhail misalnya, ya Suhail, Ustadz akan ngasih antum duit, syaratnya Rosyad setuju. Supaya Suhail dapat duit, apa yang harus dilakukan? Pergi ke Rosyad, minta persetujuan, dapatlah dia duit. Oke? Baik. Kalau sekarang kita bikin mata rantainya itu ada 3. Rosyad akan setuju, syaratnya Musa setuju. Musa setuju, syaratnya Fahad setuju. Nah, supaya Suhail dapat duit, kemana Suhail harus minta persetujuan? Yang pertama kali, Fahad. Karena begitu Fahad setuju, otomatis Musa setuju. Musa setuju, Rasyad setuju. Rasyad setuju, dapat duit. Alas? Baik. Kalau mata rantai pertama ini tidak ada, kira-kira kapan Suhail dapat duit? Fahad setuju, kalau Dr. Afan setuju, kalau Sabir setuju, tapi tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya ini. Yang pertama tidak ada. Ya. Kapan akan dapat duit Suhail ini? Ya sampai kiamat nggak dapat duit dia, kesian dia. Ya. Karena tidak ada yang mengawali, semua tergantung kepada yang sebelumnya. Nggak ada yang independen dalam memulai, paham ya? Inilah yang namanya al-mu'athirul awal. Bahasa filsafatnya kausa prima. Jadi al-mu'athir al-awwal atau prima kausa, ada yang bilang kausa prima kausa. Intinya dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun karena dia yang mengawali segalanya. Ya, jadi pertanyaan man khalaqal khaliq itu dia ingin mata rantainya enggak ada awalnya. Siapa yang menciptakan Allah? Itu berarti enggak ada mata rantai pertama kalau begitu. Kalau siapa yang menciptakan Allah, tidak boleh ada ciptaan.
Begitu ada ciptaan berarti ada yang ngawali. Begitu sudah dapat duit kita bisa pastikan mesti ada yang ngawali ini. Mau 100 mata rantai, mau 1000, mesti ada yang mengawali. Paham ya? واضح. أخذك للمال يسمى أثرا، وموافقة زيد تسمى مؤثرا، أي أن موافقة زيد سبب مؤثر في أخذك للمال. Jadi dapatnya Suhail itu duit itu adalah athar, akibat, hasil, ya. Muwafaqahnya, persetujuannya Rasyad itu adalah muathir, penyebabnya. Paham? Nah, mungkin sebelumnya harus melewati Musa. Musa harus melewati Fahad. Tidak ada masalah, tapi harus ada yang mengawali. Kalau tidak ada yang mengawali, tidak akan ada hasil apapun. Nah, terciptanya alam semesta itu athar, hasil. Kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu athar. Ya. Harus ada yang mengawali itu semua. Kalau tidak maka tidak akan ada ciptaan, tidak akan ada hasil apapun. Baik, itu intinya di situ. Jadi harus ada pencipta pertama tanpa dipengaruhi apapun, karena sesuatu yang tidak ada tidak dapat menciptakan dirinya maupun yang lainnya. Kemudian adanya ciptaan menunjukkan adanya pencipta. Kemudian jika tak ada yang mengawali ciptaan tanpa dipengaruhi oleh apapun, maka tak akan terjadi apa-apa selamanya. Dan pencipta pertama tidak mungkin disifati pula sebagai ciptaan. Allah adalah al-awwal qabla kulli syai'. Ini sifat Allah yang Allah jelaskan tentang dirinya. Match kan dengan logika? Match. Ya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', kata Nabi SAW dalam ayat huwal awwal. Al-awwal itu nama ya. Sifatnya apa? Al-awwaliyah al-mutlaqah. Sifat pertama secara mutlak. Kalau kita ini bukan pertama mutlak, kita ini nisbi aja. Ya, kita ini nisbi. Pertama ya di sini mungkin. Bukan pertama sebelum segala sesuatu, bukan. Siapa ranking satunya semester ini? Fulan. Semester ini. Semester kemarin mungkin beda orangnya. Semester depan mungkin beda lagi. Jadi nisbi kalau yang selain Allah. Tapi kalau Allah itu mutlak, yang mengawali segala sesuatu. Ya. Baik. Lanjut yang terakhir mukadimah ini basic kita. Setelah ini kita break insyaallah. Assalamualaikum. Summa qala an-nadhim ghafarallahu lahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ala syaikhihi fid dharain amin. Wa la yajuzu nisbatul asya'i li faqidiha fa hiya kal-murami. Lanjut. Kamil al-bab hada. Kaman yaqulu rabbuna al-asnam wa syamsu wal kawkab wal anam aw at-tabi'atu kadhal haywan aw ghayruha fa kulluha azyan. Nah, Fama baqi baik. فما بقي من آلهة في الكون صحت عبادته سوى الرحمن. Baik. Yang keempat adalah ini ya, tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada yang tidak memilikinya. Jadi klaim-klaim penganut agama lain yang meyakini Tuhan mereka adalah dewa bla bla bla, Tuhan mereka adalah yin and yang, Tuhan mereka adalah 3 in 1, 1 in 3 atau apa itu istilahnya lah. Itu semuanya adalah nisbatul asya, menisbatkan sesuatu kepada yang tidak memiliki. Untuk diklaim dia bisa menciptakan begini-begini, dia harus punya sifat-sifat itu. Mereka ini mana sekarang? Tuhanmu itu ada yang sudah disalib, ada yang sudah mati, cuman khuzabalat, khayalan-khayalan saja, ya, diilustrasikan sebagai manusia. Lu Tuhan kok bisa digambar tuh piye coba ceritanya? Ya. Itu kan tidak sesuai gitu loh dengan cara berpikir akal yang benar. Seperti orang meyakini, ini saya yakin diciptakan oleh anak SD. Yaitu keyakinan yang tidak benar, logika tidak bisa. Saya yakin, ya terserah keyakinan Anda itu batil, sesat itu.
Bukan masalah keyakinan, bukan. Tapi benar apa enggak? Logika nggak bisa mengarahkan ke situ. Ini harus punya sifat-sifat yang sesuai untuk bisa diyakini sebagai pencipta. Nah, kalau kita perhatikan alam semesta dengan semua isinya ini, maka hanya Tuhannya kaum muslimin yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Sehingga hanya agama Islamlah yang benar. Bisa dipahami? Match kan? Logikanya masuk di sini. Yang lain mengklaim enggak, pencipta itu semua adalah kebetulan. Nanti ada bantahannya. Sesi kedua. Atau itu the Big Bang, ledakan dahsyat. Nanti ada bantahannya. Mereka enggak menjawab pertanyaan sebetulnya. Dan jawaban mereka juga tidak masuk akal sama sekali. Tidak logis sama sekali. Itu karena apa? Karena ada hawa nafsu yang masuk. Tidak mau tunduk kepada berita ini. Ya, la yajuzu nisbatul asya' li faqidiha. Seperti yang orang mengklaim Tuhan kami adalah berhala A, B, C, D, E, Tuhan kami adalah matahari. Loh, matahari itu butuh sesuatu untuk tetap ada. Dan dia bisa tenggelam, bisa hilang. Apa dia punya ilmu sehingga bisa menciptakan manusia yang berilmu? Apa dia bisa bicara sehingga bisa menciptakan manusia yang bisa bicara? Apa dia bisa melihat? Apa dia bisa mendengar sehingga dia menciptakan makhluk-makhluk yang mendengar dan melihat? Enggak match. Ya. Baik. Ini sesi pertama selesai ya. Jam 10 kita break dulu. Masuk lagi 10.30. Baik. Setelah ini kita akan lebih singkat insyaallah karena intinya adalah di takrirnya dulu ya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Sufyan. Luar biasa yang baru kita dapat. Tapi tentu otak kita dan hati kita juga butuh rehat sebentar. Mari kita manfaatkan waktu istirahat ini dan jangan jauh-jauh karena setelah ini kita kembali menyambung ngobrol bersama beliau. Burung terbang mencari makan, kembali ke sana di sore hari. Jangan lupa tepat waktu kawan. Setelah rehat kita sudah. Apa dulu foto lahir. Masya Allah.